Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diva Rifki Ramadhani dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai masa depan bangsa Indonesia dengan mengusung tema Peran Generasi Muda Menuju Indonesia Emas 2045. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai keberagaman budaya dan juga potensi energi dan juga sumber daya yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman yang tersebar sangat luas dari Sabang hingga Merauke. Selanjutnya, potensi energi dan juga sumber daya merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Namun, pada aktualnya Indonesia belum bisa mampu untuk memanfaatkan potensi yang ada tersebut. Seperti yang kita lihat pada data berikut, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, tersebar dan juga beragam. Namun, pada aktualnya Indonesia hanya mampu baru memanfaatkan 0,3% dari total potensi, yang mana nilai tersebut sangat kecil dari potensi yang ada. Padahal hal tersebut dapat mendukung ketahanan energi nasional dan juga pencapaian target bauran EBT, dan juga mendukung program Indonesia untuk mencapai net zero emission di tahun-tahun ke depannya. Bisa kita lihat potensi dan pemanfaatan EBT dari nilai yang ada. Potensi energi yang dapat dimanfaatkan yaitu 3.686 gigawatt, sedangkan pemanfaatannya hanya 12,54 gigawatt. Itu sangat jauh sekali dan sangat bisa untuk dimanfaatkan lebih besar ke depannya. Dan juga peluang pengembangannya sangat terbuka, terlebih lagi didukung dengan isu lingkungan, perubahan iklim, dan juga peningkatan konsumsi listrik per kapita di Indonesia. Kemudian untuk potensi sumber daya yang ada di Indonesia, khususnya pada potensi migas, kita ketahui cadangan minyak dan gas bumi Indonesia terus mengalami penurunan, sementara jumlah penemuan cadangan migas belum mampu mengimbangi jumlah cadangan migas yang diproduksikan. Padahal pada aktualnya masih banyak potensi migas yang belum tergali, terutama di Indonesia bagian timur. Kita lihat sumber daya migas yang terkandung sekitar 583,2 miliar stok tank barel, sementara gasnya memiliki nilai 1.543 triliun kaki kubik, di mana terdapat 128 cekungan sedimen dari jumlah tersebut. Dan dari 128 tersebut, 60 cekungan belum dieksplorasi, khususnya di wilayah timur Indonesia. Padahal hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan energi dan sumber daya Indonesia ke depannya. Selanjutnya, oleh karena itu, Indonesia memiliki program Indonesia Emas 2045 yang merupakan wacana dan gagasan dalam rangka mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan juga berdaya saing tinggi, yang mana dapat mendukung Indonesia melakukan pengembangan dan juga membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dengan visi Indonesia Emas yang berbunyi yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan juga berkelanjutan, di mana Presiden Jokowi sendiri menyampaikan tiga hal penting yang menjadi acuan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu stabilitas bangsa yang harus terjaga, kemudian ada keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan, dan juga ada sumber daya manusia, di mana untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu sendiri sangat dibutuhkan smart execution dan juga dibutuhkan smart leadership, oleh strong leadership yang berani dan juga pandai mencari solusi dan juga punya nyali. Kemudian untuk mendukung Indonesia Emas 2045 sendiri, agenda pembangunan di Indonesia dimulai dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, memantapkan supremasi hukum dan juga stabilitas, serta kepemimpinan Indonesia, kemudian memantapkan ketahanan sosial budaya dan juga ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan juga mewujudkan kesinambungan
pembangunan. Agenda pembangunan ini diharapkan mampu untuk menunjang Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, generasi muda merupakan salah satu insan yang dapat turut adil dan juga membangun Indonesia ke depannya. Generasi muda sendiri memiliki peran ataupun tanggung jawab yang sangat tinggi untuk mempersiapkan bangsa Indonesia menjadi lebih kuat dan maju ke depannya, serta menjadi agen perubahan dengan mengedepankan nilai-nilai kreativitas, pemimpinan, dan juga keberlanjutan untuk mencapai pembangunan keberlanjutan tersebut. Generasi muda dapat mengimplementasikannya dalam pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, dan juga inovasi dan teknologi ke depannya, sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan juga pengembangan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju di tahun 2045, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara maju yang mungkin dapat menguasai dunia ke depannya. Oleh karena itu, ayo kita sebagai generasi muda harus bisa eh, menjadi agen perubahan untuk mencapai pembangunan yang keberlanjutan bagi negara Republik Indonesia. Mungkin sekian dari pemaparan atau presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.